Halo semuanya, aku Zaza. Di bagian ini aku mau jelasin dulu tentang konsep akad pertukaran atau al-muadat dalam fikih muamalah. Jadi, akad pertukaran itu pada dasarnya adalah proses menukar harta atau manfaat, baik barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun barang dengan jasa. Dalam Islam, akad ini hukumnya boleh atau mubah, selama objeknya halal dan caranya sesuai syariat. Salah satu bentuk paling umum dari akad pertukaran ini adalah jual beli. Jual beli dalam Islam bukan cuma soal transaksi ekonomi, tapi juga bagian dari ibadah muamalah. Apa ada yang tahu artinya itu? Nah, artinya itu selain untung secara materi, ada nilai moral dan keberkahan yang harus dijaga. Jual beli dianggap sah kalau dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan, tanpa penipuan, dan tanpa riba. Para ulama sepakat bahwa jual beli itu halal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi intinya jual beli dalam Islam itu boleh banget asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, sampai di sini selanjutnya kita akan membahas tentang rukun, syarat, dan kesepakatan jual beli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam fikih muamalah, ada 4 rukun yang wajib dipenuhi dalam jual beli. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Lalu, yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, yaitu harga. Dan yang keempat, ijab dan qabul. Nah, keempat unsur ini wajib dipenuhi agar jual beli dapat dianggap sah secara hukum Islam. Nah, selain rukun, ada juga nih syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli. Misalnya, barang yang diperjualbelikan itu harus halal, jelas wujudnya, bisa diserah terimakan, dan harga sesuai kesepakatan dari awal. Karena Islam sangat menekankan adanya kejujuran dalam bertransaksi nih. Jadi, hal seperti praktik horor atau tidak jelasan dan riba itu sangat dilarang dalam hal jual beli. Nah, kesepakatan antara penjual dan pembeli ini menjadi inti dari jual beli. Kesepakatan ini tuh ditunjukkan melalui ijab dan qabul. Setelah proses ijab dan qabul, maka dapat dilakukan serah terima barang atau yang biasa disebut dengan qab. Setelah semua proses tadi, baru kepemilikan berpindah dari si penjual menjadi milik si pembeli. Dan masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tomo. Di sini saya akan menjelaskan bagian akhir dari materi kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum jual beli, macam-macam jual beli, dan kesimpulan dari materi kami. Baik, langsung masuk saja ke penjelasan yang pertama mengenai akibat hukum jual beli. Jika jual beli sudah dilakukan secara sah, maka akibat hukum yang timbul adalah berpindahnya hak milik barang kepada pembeli dan kewajiban pembayaran kepada penjual. Kemudian, risiko dan keuntungan barang yang sudah dibeli tadi ikut berpindah setelah serah terima telah dilakukan. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu, jika ada orang yang sedang sakit keras melakukan jual beli, Islam itu memberikan aturan khusus supaya ahli waris tidak merasa dirugikan. Jual belinya itu tetap boleh, tapi dengan harga yang wajar dan tanpa niat untuk menghindari pembagian harta warisan. Kemudian yang kedua itu mengenai macam-macam jual beli. Di dalam buku fikih kita ada banyak berbagai macam jual beli. Ada jual beli salam, istisna, murabahah, tawaruk, dan bain al-wafa, masih banyak lagi lainnya. Jadi macam-macam jenis jual beli ini pada dasarnya itu hukumnya boleh selagi tidak ada mengandung unsur riba, kemudian ketidakadilan,
penipuan dan ketidakjelasan. Jadi selama tidak ada unsur-unsur tersebut, jual beli itu boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jual beli dalam Islam ini bukan sekadar sebagai transaksi ekonomi, tetapi untuk mewujudkan keadilan, untuk memajukan kesejahteraan dan tanggung jawab sosial. Jadi dengan kita memahami jual beli dalam fikih muamalah, supaya kita dapat bertransaksi dengan benar, dengan halal, dan membawa keberkahan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.